Yang berbahagia ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Al-Muhajirin. Alhamdulillah pada petang hari ini Allah berkenan mempertemukan kembali kita semua dalam sebuah haflah mubarakah, yaitu pengajian di Sabtu terakhir bulan Zulkaidah ya. Jadi merupakan Sabtu terakhir bulan Zulkaidah. Qaidah itu apa? Duduk, qu'ud anil qital atau berhenti untuk perang. Oke. Bulan Zulkaidah. Mengawali perjumpaan kita, tentu saja kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Di antara nikmat yang telah Allah berikan adalah kesempatan atau usia hingga akhir bulan Zulqaidah, hingga bulan Hafiz ya, Syawal Hafiz. Kalau di kampus saya Syawal silih Syawal, ya. Syawal silih Syawal Haji Muharram, atau Syawal Hafiz ya, Haji Hari Agung itu Muharram, sama. Allah berikan kita kesempatan untuk sampai pada akhir bulan Zulqaidah menyongsong bulan Zulhijjah. Kapan Zulhijjah itu? Senin ya. Senin itu mulai tanggal 1. Nanti ibu cek itu bulan tuh Bu ya. Saya kasih gambaran nih. Kalau tanggal bulan purnama, tanggal berapa? Bulan penuh itu 13, 14, 15 ya. Ini namanya Ayyamul Bid. Ayyamul Bid. Itu sebenarnya Saum. Ya. Bulan purnama ini. Kalau ibu ketemu bulan setengah, ya, tanggal 7. Bulan setengah itu tanggal 7. Kalau bulan Sabit namanya hilal tanggal 1 atau 2. Nanti cek hari Senin tuh, malam Senin bulan ini seperti Sabat atau tidak, bulan Sabit itu ya. Dia tanggal 1 atau 2. Kita disunahkan untuk berdoa nih. Apa doa? Ingat gak? Setiap awal bulan itu. Allahumma akhilana alaina akhilana hilal. Jadi doa setiap awal bulan apa aja, mau Lebaran, mau Ramadan, mau Muharram, doa itu. Allahumma akhilana alaina ya, bil amni wal iman, wassalamati wal Islam. Ini doa maksur, doa maksuro.
Doa yang selalu dibaca Nabi. Paham ya? Ada doa yang pernah dibaca Nabi, tapi tidak sering. Ya. Sama seperti sholat qobliyah tuh. Qobliyah kan ada sholat sunnah nih. Ada sunnah muakkad. Ini kan gak? Sunnah ghairu muakkad kan? Ya. Sunnah muakkad, sholat sunnah rawatib tuh yang selalu dikerjakan Nabi. Ya. Kalau sunnah ghairu muakkad, sholat sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi. Bisa bedakan Bu ya? Yang satu selalu dilakukan, yang satu lagi pernah dilakukan. Contohnya apa? Sunnah muakkad itu contohnya qobliyah subuh. Oh, ya. Qobliyah subuh 2 rakaat tuh. Yang kedua, qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Ya. Qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Yang ketiga, ba'da maghrib. Ya. Yang kelima, ba'da isya. Paham ya? Satu qobliyah subuh, sholat fajar ya. Ini sunnah muakkad ya. 2 qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. 2 tuh. 3 ba'da maghrib. Asar enggak ada. Ba'da maghrib. Kelima ba'da isya. Ada 10 rakaat itu ya. Boleh diselipkan ba'da zuhur itu 4 rakaat. Boleh. Ba'da zuhur 4 rakaat. Sehingga nanti totalnya 12 rakaat. Ini yang muakkad. Ya. Kata Nabi, barang siapa melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan buatkan istana di surga. Ini baru sholat sunnah. Sholat sunnahnya begini Bu, ya, gan besar, ya, besar. Sekarang yang ghairu muakkad. Ghairu muakkad ini 1 qobliyah asar. Asar ya. 2 qobliyah maghrib. 3 qobliyah isya. Paham? Ini yang ghairu muakkad. Artinya apa? Rasul pernah mengerjakan dan itu jadi hukum. Kan semua perilaku Nabi itu, ucapannya, sikapnya, perilakunya jadi hukum. Paham ya? Jadi kalau misalnya mengerjakan, kalau semua kerjakan boleh nggak? Bagus. Ya. Yang muakkad dikerjakan, yang ghairu muakkad dikerjakan tuh, tambah lagi malamnya tuh, ya. Apa? Sholat hajat. Ya, kalau malam tambah syukur wudhu dulu. Biasanya saya begitu. Guru saya mengajarkan seperti itu. Jadi bangun malam itu ya. Malam pertama syukur wudhu. Ya, 2 tahajud. 3 sholat hajat. 4 istikharah. 5 sholat taubah. 6 witir itu penutup. Kamu ya. Ini 10 tambahnya 13. Kalau ibu bisa laksanakan ini, nanti ibu buktikan keistimewaan yang ibu dapatkan di dunia ya, dengan praktek ini semua.
wudu, tahajud, hajat, istikharah, taubah, witir. Waduh, kalau malam kebanyakan, ibu boleh split pecah. Habis isya tuh, ya. Nah nih, kan witir itu syaratnya harus dilakukan setelah sholat isya. Paham ya Bu ya? Witir ini sholat malam namanya nih ya. Dia boleh dilakukan syaratnya harus setelah sholat isya. Waktu isya maksud saya, waktu isya. Sekalipun ibu sholat isya itu jamaah kosor atau jamaah, soalnya waktu safar ya. Kan ibu pagi sama istri gabung ya? Bisa nih, ya. Jamaah takdim waktu maghrib. Maka dia nggak boleh ditambah sholat witir, sekalipun sudah sholat isya. Karena waktunya belum masuk, paham? Kan kalau ibu pergi ke Garut misalnya ya, atau kemana ya, mau di jamaah aja dah, jamaah kosor, maghrib sama isya, boleh, boleh. Karena udah terbiasa witir, ya sholat malam tuh, dia nggak bisa habis sholat safar ini sholat jamaah kosor ini sambung dengan witir, nggak bisa. Ya. Jadi harus masuk dulu waktunya, waktu isya tuh, baru sholat witir. Boleh nggak didahulukan? Misalnya waktu isya nih, Allahu Akbar, ibu mendahulukan witir, baru sholat isya, nggak boleh juga. Paham ya? Yang wajib dulu isya dulu selesaikan, baru witir. Ya, waktunya selesai. Nah, witir ini kalau misalnya ibu malam tapi kebanyakan ini jumlah rakatnya, boleh lakukan habis isya, ba'da isya, meringankan beban malam. Sedangkan kan suka ketiduran ya, nyata pengen bangun jam 3, kebablasan jam 4 baru bangun. Gak keburu semua kan? Ya. Gimana caranya? Ini nih, yang ini nih, sholat hajat, istikharah, taubah, boleh dikerjakan habis maghrib. Paham? Maghrib ya. Atau isya boleh. Bisa Bu ya? Kan jadi ringan ya, jadi cuma tinggal ada tahajud sama syukur wudu saja, sisanya tuh malam untuk tahajud itu kan syaratnya harus tidur dulu kan? Ya, qumil laila illa qalila, tidur sebentar. Ya. Untuk tahajud dia nggak bisa masukkan di sini di ba'da isya atau ba'da, dia harus tidur dulu. Bangun jam 12, habis tidur tuh, habis leleran lah, ya boleh tahajud. Ya, kan jadi ringan ya. Jadi malam tuh jam 4 ibu bangun, ya, keburu wudu, tahajud, selesai. Itu udah ba'da isya, ya. Hajat, istikharah, taubah sudah habis maghrib atau habis isya, beres kan. Sisanya wudu, tahajud, baca Quran. Warattilil Qur'ana tartila, baca surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu rangkaian dari tahajud. Ya, baca Quran. Saya pengen baca ini dimasukkan dalam rakaat tahajud, boleh kalau hafal. Tapi jangan al-kafirun kuhulu terus, jangan. Ya. Ini kan dalam rangka menghafal ya. Yasin boleh, tahajud itu satu rakaat itu bagi. Kan sudah saya tahu. Yasin itu ada 7 ciri mubin ya. Coba satu bait itu satu mubin itu ya
membaca setrokat, ibu baca setrokat. Lama-lama apa guys? Baik, ini cuma pengantar aja. Kita belum masuk materi. Materi kita adalah amalan di bulan Dzulhijjah. Amalan di bulan Dzulhijjah. Di dalam Al-Quran Allah terangkan tentang penciptaan bumi ya, dan penyebutan jumlah bulan serta nama-nama bulan ya. Itu nanti membuka surat At-Taubah. At-Taubah 36 ya, 9. Coba itu 9 ya. Buka sob. Surat At-Taubah 36. Semua ini surat At-Taubah ayat 36 ya. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah aja. Artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 ini. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. 4 bulan haram kata Allah. Allah ciptakan 12 bulan setahun ya. Ada 4 bulan ini bulan haram. Maksudnya haram ini bulan suci. Suci haram untuk melakukan perbuatan dosa, khususnya dosa besar, misalnya peperangan, membunuh segala itu. Maka diharamkan.
Bulan apa aja? Tadi tuh. Ini aja dah. Hafid ya. Hafid. Haji. Muharram. Rajab. Ya. 3 berurutan. Masih terpisah. Kamu ya? Hafid, Haji, Muharram, branding tuh. Rajab terpisah. Dulu Hafid orang pergi haji, berangkat, ya, itu bulan haji. Muharram pulangnya gitu ceritanya ya. Jadi bulan Hafid orang berangkat pergi haji. Sebelum zaman Nabi juga sudah ada haji, tapi hajinya berbeda, bukan seperti syariat haji seperti kita sekarang. Haji berangkat haji, bulan haji 8 tawaf ya. Muharram pulangnya, kan dari Madinah ke Mekah tuh hampir 1 bulan perjalanan kalau jalan kaki bu ya, jauh. Jadi sejarahnya begitu. Nah, yang kita akan bicarakan sekarang adalah bulan haji, Dzulhijjah, ya. Bulan Dzulhijjah itu bulan yang istimewa, bu. Karena semua jenis ibadah ada di sana. Paham ya? Apa juga jenis ibadah yang wajib? Salat, saum, zikir, dan haji. Ya. Bulan lain ada haji? Enggak ada kan? Bulan lain enggak ada ibadah haji. Cuma bulan haji saja yang boleh melaksanakan ibadah haji. Ini kan wajib semua. Satu lagi sedekah. Jadi kumpul di bulan haji. Jadi disebut bulan istimewa. Kamu lihat. Bahkan saking istimewanya ada bagian penting bulan haji ini yaitu 10 hari pertama itu. Ya. Wassalamu ma'amal adam fi ayyamil ash afdalu min hadhil amal. Tidak ada amal yang terbaik, yang bagus, yang disenangin, yang diutamakan Allah Subhanahu wa taala kecuali dilakukan pada 10 hari pertama bulan haji. 10 hari pertama ya. Haji. Istimewa deh. Bahkan lebih istimewa dari 10 hari bulan-bulan lainnya. Nanti baca surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Fajr. Ya. Wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Demi fajar, demi waktu malam yang 10, dan demi yang ganjil dan yang genap. Yang genap dan yang ganjil, witir ini ganjil. Walai asyr ini maksudnya 10 hari ini. Ya. Ada 3 waktu, kan ibadah ini Pak ada istimewa ya. Pertama karena tempat, contohnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Madinah itu, dan Masjid Aqsa. Itu tempat-tempat istimewa untuk ibadah, ya. Tapi ada waktu-waktu istimewa untuk ibadah. Kapan? 10 hari. Ya, teruskan. 10 hari bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah ya. Haji, bulan haji. 10 hari Ramadan.
10 hari Muharram. Istimewa. Ramadan ini malamnya istimewa. Haji siangnya, Muharram juga siangnya. Kenapa? Ada istimewa. Di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Ingat ya. Di bulan Muharram ada 10 Asyura. Ya. Kan kita disunahkan saum kan? Tanggal 10 Asyura kan, Tasu'a dan 10. Haji ada Arafah. Wukuf di Arafah, saum Arafah. Ini istimewa semua. Ibu mengambil amalan ini, Ibu. Itu besar ganjarannya. Saum Arafah, saya bilang ini. Sauma yauma Arafatin, barang berpuasa satu hari tanggal 9 Arafah itu, yaum Arafah itu, yukaffirullahu sanatal madiyah wa sanatal baqiyah. Allah akan mengampuni setahun dosa kita yang lalu dan setahun dosa kita yang akan datang. Bayangkan, dosa belum dikerjakan udah diampuni duluan. Enak gak, Bu? Kita belum berbuat dosa, gara-gara puasa satu hari Arafah ini dosa udah diampuni duluan. Enak banget kalau gitu, berbuat dosa aja kan. Ya. Saya begitu, saking Allah sayangnya kepada hambanya nih. Nanti Muharram juga sama, tanggal 9, 10, cuma dia tahun yang lalu saja. Jadi Ibu tahu, pada tanggal 9 Zulhijjah ini kan Arafah tanggal 9 ya? Tuh 9. Itu Allah membebaskan penduduk neraka, ya. 1 jam tuh saya lupa 70.000 orang. 1 jam. Pada tanggal 9 Allah ampuni seluruh jamaah haji yang datang tuh. Sekarang orang pergi haji praktis cepet, Bu. Cepet. Di tanggal 8 tuh kalau dulu harus ke Mina. Sekarang enggak. Ya, dulu ke Mina dulu. Tanggal 8 ke Mina. 9 Arafah. 10 Muzdalifah. Bukan Muzdalifah yang selebriti ya. Muzdalifah. 11 sampai 13 di Mina. Nah sekarang tanggal 8 ini dicoret kalau pemerintah ada nih. Jadi tanggal 8 dari hotel langsung ke Arafah. Efisien. Nanti 11 tinggal dulu juga 13 yang nggak ada dicoret. Di 11 12 namanya nafar awal. Itu kalau ibu berangkat haji ya akan berjumpa dengan ketentuan-ketentuan ini semua. Namanya manasik haji. Ya. Haji perlu akan memberikan kesan yang istimewa. Bagi orang yang berangkat haji mempraktekkan ini semua. Bagaimana dengan kita yang tidak berangkat haji? Kalau ibu punya waktu banyak, ya, jadi amalan di bulan Zulhijjah itu yang pertama berhaji, ya. Yang kedua saum, yang ketiga zikir, yang keempat berkurban,
saum, zikir, kurban. Apa lagi? Kurban sudah apa? Berhaji tadi sudah sampaikan. Orang yang berhaji, dia sama dengan orang berjihad, besar ganjaran. Ibu punya kesempatan, ada rezeki ya. Memang sekarang menunggunya 26 tahun Bu ya. Lama ya? 26 tahun dulunya. Tapi gak begitu, orang haji ini kan panggilan Allah. Siapa itu berada rezeki ya. Baik teman-teman saya, dia tidak mampu untuk memberangkatkan sendiri. Yang bayar anaknya, Dabil Furoda, barang daftar, langsung berangkat. Ya, rezeki, gak ada yang tahu. Jadi kita jangan berkecil hati. Yang penting ibu niatkan, niat harus kuat. Yang kuat tujuan dekat. Ya, bagi teman-teman ibu yang belum haji, niatkan yang kuat dan minta pada Allah. Kapan? Itu waktu-waktu tengah malam tuh, ya. Yang disebutkan tuh salat malam tuh. Pakai itu minta. Allah nih, dia cuma tinggal menghukum saya pun jadi. Malam yang gelap gulita itu aja, dia bisa rubah jadi terang benderang. Malam yang gelap gulita itu, dia bisa ubah. Orang sakit bertahun-tahun banyak. Orang buta, orang sopak, ada hadis orang muslim. Orang buta dari kecil, dari lahir tuh, orang kena lepra sampai orang lahir semua, ya. Orang botak, nggak ada rambut secuil pun tuh. Allah bisa sulap, matanya bisa melihat. Sekali usapan dia. Rambut botak bisa tumbuh lebat. Penyakit kusta yang banyak ulat itu disapu bersih. Ingat kisah Nabi Ayub, ya, sakit yang luar biasa. Allah menghendaki cuma mandi dibantu pakai air saja selesai, bersih semua, kembali putih lagi, normal lagi. Tapi sebaliknya, orang sehat pun dia bisa sakit tiba-tiba. Contoh saya lah, sehat, cuma hitungan detik berubah jadi gak bisa jalan, gitu ya. Sakit, sama seperti menyembuhkan. Begitu juga kekayaan. Ingat Korun. Korun itu hartanya di ujung-ujung. Emasnya aja nih, sekarang berapa segram emas? 3 juta ya? Hampir 3 juta. Kunci gudang emasnya Korun, bukan emasnya ya, bukan cadangan emas, kuncinya, kunci gudangnya itu nggak bisa diangkat oleh ontak, saking banyaknya kuncinya. Kebayang gudangnya itu berapa banyak, kebayang jumlah maksudnya berapa kilo, saking banyak. Karena dulu dia dikasih ilmu sama Nabi Musa, belajar mendulang emas dan suruh menulis Ten Commandment dengan emas. Tahu ya? Pernah dengar nggak 10 perintah Tuhan itu ya? Dulu ada filmnya tuh, Ten Commandment. 10 perintah Tuhan. Jadi di dalam kitab Taurat, ya Taurat. Jadi Korun itu disuruh Nabi Musa nulis Taurat pakai tinta emas. Dan dia diajari mendulang emas. Emasnya banyak. Nah seketika Korun itu hartanya habis dalam hitungan detik. Kamarnya terbelah tuh, ranjangnya terbelah, tembus ke lantainya, masuk semua, seluruh hartanya masuk ke bumi. Harta karun tersebar di mana-mana, nyebar seluruh dunia. Jadi kita juga begitu, sehingga kita dilarang untuk putus asa. Kembali, jadi berhaji itu salah satunya adalah mencari keridhaan Allah agar kita bagi dunia dan selamat akhirat. Itu dua saum. Lagi saum Arafah ya. Kalau ibu mampu saum
Ibu bisa laksanakan di tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini setengah hari ya. Paham? Tanggal 1 sampai tanggal 10. 9, yang 10-nya setengah hari. Sampai sholat Id. Kamu ya. Kan kita disunahkan kalau lebaran haji itu untuk tidak makan dulu. Ya. Jadi makannya nanti setelah sholat. Ya, setelah potong domba. Kita harus pulang. Kalau ibu bisa kerjakan ini, itu istimewa sekali. Besar ganjarannya. Sekarang. Jadi, kita ingin dalam hidup kita ini memanfaatkan seluruh fasilitas atau kesempatan yang Allah berikan. Melalui apa? Melalui ketaatan pada Allah. Ya. Lakukan ini semua. Yang ketiga, zikir. Kalau ibu pergi ke Mekah, kan kita disunahkan baca zikir terus ya. Waktu mulai dari miqat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Nanti di sekeliling Ka'bah baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha akbar wala haula wala quwata illa billah. Zikir. Ya. Bacanya apa saja bolehlah yang gua hafal. Baca. Kita pun sama di sini, ya. Di sini juga berzikir. Baca Quran itu juga termasuk zikir. Karena kalimat zikir itu kan baca Quran ya. Subhanallah baca Quran. Alhamdulillah baca Quran. Allah Akbar baca Quran. Kata Rasulullah dalam hadis sahih ya. Aksiru fihinna, perbanyaklah di dalam bulan Zulhijjah ini at-tahlil, at-takbir, at-takmir, tahlil, takbir, tahmid. Perbanyaklah oleh kalian dalam bulan Zulhijjah ini baca tahlil, takbir dan tahmid. Kan amalan yang satu nggak pakai tenaga banyak ya, dan bisa dikerjakan di mana saja. Boleh di masjid, boleh di rumah, ya, boleh di pasar, di warung, di toko, kantor, di mobil, di bus, di kereta, di pesawat. Zikir paling mudah. Dan kita nggak usah takut. Kalau kita zikir, kedengaran orang tuh nggak apa-apa. Tapi kalau ibu ngomong sendiri, ya. Kedengaran orang kan ibu kok ngomong sendiri, dia bilang ya. Curiga kan? Atau nyanyi misalnya di bus, nyanyi sendiri gitu. Kira ngamen gitu ya. Tapi kalau ibu baca zikir sambil kayak senandung gitu, hariring terdengar gitu ya, orang senang. Tadi itu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi, kan ya? Baca sholat harian di base, orang yang akan duduk kita aneh-aneh kan, baca sholawat. Tapi kalau ibu nyanyi, mohon maaf lagu barat, lagu Sunda juga orang curiga, sangkanya amen gitu ya. Apalagi ngomong sendiri ya. Tapi kalau baca Quran, pegang mushafnya handai-handai gitu ya, a'udzu
billahi minasyaitonir rajim. Senang banget. Satu set. Waktunya cepat juga ya. Yang terakhir kurban. Ya. Kata Rasulullah, ma amal ibn Adam fi yaumin nahir ahabbu indallah nahar illa min hiraqatid dam. Tidak ada amalan yang terbaik yang disenengin Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar kecuali berkurban. Yaumun nahar. Hari nahar. Kapan itu? 10 sampai 13. Tambah ya? Hari berkurban itu kan apa? Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Harnya itu hari nahar, hari berkurban. Kapan? Tanggal 10 sampai tanggal 13. 10, 11, 12 ini tasyrik. Ya. Pernah dengar hari tasyrik kan? Tasyrik. Kita boleh berkurban. Tanggal 10 nggak perlu punya uang nih. Tanggal 11 belum dapat kiriman. Tanggal 12 belum dapat, belum cair. Tanggal 12 cair boleh. Kurban tanggal 13. Ya, beli kambing, cari misalnya kiriman. Boleh. Oh nggak rame ya? Ya nggak juga, ini kan ibadah. Persoalan ibadah bukan perkara rame, perkara ikhlas. Ya. Justru kalau kita ngejar ramenya tanggal 10, ikhlas nggak? Jangan ikhlas. Cuma karena pengen ngejar ramenya aja ya. Biar kelihatan orang korban, namanya disebut, jangan juga. Kan kita perlu keikhlasan. Udah mahal-mahal 3,5 juta ya, bayar kurban. Kita cuma pengen fos aja kan, jangan ikhlas. Kalau mau tanggal 13 lebih cakep lagi, kan gitu. Sendiri potong, suruh potong, bagikan sendiri aja. Dan gak harus membagikan seluruh kampung, harus terbagi nggak juga. Ambil sepertiganya buat panitia yang motong, sepertiganya buat tetangga, selesai. Ya, belajar nyoba jangan rame-rame gitu misalnya. Kalau cuma kambing satu kan yang kecil-kecil itu kan dapat ya 2 juta dapat kambing, 2 juta ambil satu, potong sendiri di rumah, ambil sepertiga, yang 23 bagikan ke tetangga. Kan gak banyak, paling cuma kambing paling 10 kilo kali ya bersihnya ya, 10 kilo atau rata-rata 17 kiloan. Kambing itu 17 kilo rata-ratanya bersihnya ya jadinya. 10 lah, kan gampang. Kalau mau repot sendiri, ya cuma sedikit aja repot, tapi nggak apa-apa. Kurban, itu sah. Jadi amal yang disenangi Allah itu dan ganjarannya besar adalah kurban yang dilakukan pada hari nahar. Ya. Bagaimana keunggulan kurban? Boleh. Tapi nilainya berbeda. Bahkan sebelum sholat aja beda. Sebelum sholat nih, ya. Kalau ibu potong di sini, dia tidak jadi kurban. Sama ya? Biasa aja. Harus setelah sholat nih. Kalau sebelum kurban, sebelum sholat, dia sedekah aja biasa. Sedekah biasa ya. Tentu ganjarnya berbeda dengan setelah sholat Id. Kenapa? Karena ganjaran setelah sholat Id ya sebelum domba dipotong, sebelum darah menetes tuh, darah menetes ke bumi,
itu Allah sudah berikan ampunan dan disebut sebagai orang yang takwa. Sebelum dipotong, sebelum darah menetes, ibu sudah daftar deh, diri di sini nih. Itu ibu sudah disebut sebagai orang yang takwa dan sudah mendapatkan ampunan. Karena ibu telah melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 34. Baca. Surat 22 ayat 34. Dan 37 boleh. 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Ketemu sebuah? Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wa ilahukum ilahun wahid فأسلموا له وبشر المخبتين. Artinya. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dilakukan dan karuniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Ya, kata Allah telah mewajibkan kepada umat ini mansakan, manasik. Allah telah mewajibkan kita untuk manasik, nusuk. Pernah dengar istilah nusuk gak? Aplikasi yang pergi haji itu ya. Sekarang kalau masuk Ka'bah harus pakai aplikasi nusuk daftarnya ya. Nusuk. Manasik. Manasik maknanya perbuatan atau kurban atau menyembelih. Ya. Jadi Allah telah mewajibkan kita untuk berkurban. Tuh. Diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tambah lagi dalam surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Dan hendaklah engkau berdoa pada Allah atau sholat karena Allah dan berkurban. Paham ya? Berkurban. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah karena Allah ini, atau doa karena Allah dan berkurbanlah. Ya. Sholat ini hubungannya dengan Allah. Hablum. Ya, dengan Allah katakan sholat kan dengan Allah kan. Wanhar korban ini hubungannya dengan manusia. Kan sedekah. Kan mau dibagikan. Ya.
Ini hablum minan. Paham ya? Jadi sholatnya untuk hablum minallah, kurban untuk hablum minannas. Ya. Fasholli lirabbika hablum minallah, ini hubungan vertikal, ya, merupakan syariat atau pembentukan karakter spiritual keagamaan. Sedangkan hablum nas ini pada aspek sosial. Paham ya? Ini luar biasa ayat ini. Cuma kita beberapa kali kurban. Ada yang 10 kali, ada yang tiap tahun. Karena Nabi memerintahkan kita suruh tiap tahun kurban itu. Ya, dalam hadis Ibnu Majah itu kata Rasulullah, ya ayuhan nas, inna kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan. Wahai manusia, wahai umatku, kata Rasulullah, hendaklah setiap keluarga pada setiap tahun untuk berkurban. Hadis ini juga dasar kita berkurban boleh atas nama keluarga. Paham? Sama keluarga. Memang dasarnya pribadi. Nah, dibaca surat Al-Maidah 27 itu ya. Al-Maidah 27 kisah Qabil. Qabil dan Habil. Pernah dengar ya? Kisah Qabil yang berkurban, ya. Berkurban karena untuk menunjukkan siapa yang sukses, siapa yang boleh menikahi iklimah. Jadi gini, Qabil berpasangan dengan Ikrimah. Jadi sekali melahirkan ini Siti Hawa ini dua, ya. Pertama, Qabil kembarannya perempuan, namanya Ikrimah. Yang kedua Habil, kembarannya Labuda. Iklimah ini cantik sekali. Kamu ya kayak ibu lah. Ya, iya cantik semua kan di kerudung. Kata Nabi Adam, syarat menikah itu harus disilam. Kamu ya. Tuh. Ya. Syariatnya begitu, hukum Islamnya begitu, nggak boleh kembar bareng itu nggak boleh. Ya. Maka itu Qabil harus kawin dengan Abika. Paham ya? Habil harus kawin dengan Ikrimah. Qabil nggak mau, dia pengen yang cantik karena kebetulan yang cantik. Nanti ada kisah tentang ini seperti orang-orang parsial. Ini seperti orang Afrika. Nggak mau dia hitam kan? Paham ya? Dia nuntut pengen kawin sama ini, tapi kata Allah nggak boleh. Allah yang melarang, bukan Nabi Adam, bukan. Allah yang melarang, nggak bisa. Akhirnya gini, tes di dalam coba kalian kurban. Ya. Kalau diterima, boleh kalian sama terima.
Maksudnya ada rukhsah, ada keringanan, boleh nggak apa-apa. Tapi tes dulu korban dulu. Korban Kabil memang dia petani dia, Kabil petani dia. Kalau Habil peternak, kamu ya ternak. Kabil petani, Habil peternak. Kabil berkurban sayuran, ini petani. Oh, itu dari pengalengan di bawah. Oh, gitu-gitu. Ya, gitu-gitu lah. Nah, Habil peternak dikasih domba. Ternyata yang diterima yang domba. Itu skenario Allah juga. Yang sayuran ditolak. Terpaksa Habil kali dengan diterima. Akhirnya apa? Karena nggak puas, Habil bunuh. Selesai. Jadi bisa kawin dengan diterima. Dibunuh dia. Nah, luar biasa. Ini adalah apa? Dosa pertama yang menghiasi langit, menghiasi bumi. Dosa pertama yang menghiasi bumi adalah dosa Kabil terhadap Habil. Kalau dosa pertama yang menghiasi langit, dosa iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu sekarang. Jadi ini baca surat ayat 37. Ya, ini 22 37. Dayanallah, baca artinya gitu. Dua ayat 37. Artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, orang berkurban disebut orang yang muhsin, orang yang berbuat baik. Dan dia disebut orang yang takwa karena dagingnya itu bagi Allah nggak perlu, Allah nggak memerlukan. Tapi di sana ada hikmah, kita bisa petik. Pertama, pahalanya dihitung sejumlah bulu-bulunya. Itu sepanjang. Bayangkan, termasuk bulu halusnya. Yang kedua, namanya apa? Kalau sosial sudah pasti. Kita berharap sifat-sifat buruk. Seperti hewan, nafsu hewani. Itu juga hilang. Sifat-sifat nafsu hewani kita dengan menyembelih kurban itu mestinya hilang. Apa contohnya? Sikap dan sifat-sifat merasa unggul, lebih unggul dalam hal harta dan kekayaan. Materi atau kekayaan. Sifat-sifat merasa unggul, ya, dalam hal harta dan kekayaan. Yang kedua, jauhkan sifat-sifat dan sikap, ya, merasa terhormat, merasa paling terhormat karena nasab dan keturunan. Kemudian,
Kan ada orang merasa nasabnya, keturunannya baik-baik, hebat, orang asal profesor, ulama, kiai, darah biru macam-macam. Sifat itu harus dihindari. Ayah saya kaya, kakak saya kaya. Yang ketiga, sikap dan sifat merasa paling menarik, ya, paling menarik dalam tampilan fisik dan pakaian. Karena dia selalu pakai baju-baju gamis yang branded, udah sombong ya kan, merasa paling menarik. Banyak kan Bu ya, jam tangannya pakai Patek Philippe, sepatunya, tasnya, macam-macam. Ini semua sifat-sifat kalau ibu misalnya berkurban setiap tahun tuh ya, harusnya sifat seperti itu sudah tidak ada. Bahkan sifat-sifat seperti hewan sudah harus jauh. Ya. Sifat merendahkan orang lain, merendahkan orang lain. Ya. Sifat serakah, sifat-sifat hewannya. Serakah, menang sendiri. Kan hewan itu bahimatul an'am itu hewan, ada yang hewan piaraan, ada hewan buas. Dan sifat-sifat pada hewan buas ini serakah akan menang sendiri, mencuri, mengambil hak orang lain, sama. Lah itu nempel pada manusia, Bu. Pada manusia. Dengan kurban ini harus hilang sifat-sifat ini. Ya. Kadang-kadang saya bingung juga para pejabat itu. Ya. Dia kurban tiap tahun, bahkan pakai sapi yang gede itu ya, yang limosin yang jumbo itu yang harganya ratusan juta itu ya. Harusnya dia itu sifat binatangnya sudah nggak ada, tapi sampai sekarang mereka masih suka mengambil hak orang lain, ya, masih suka mencuri uang rakyat, ya, masih suka korupsi. Apa gunanya dia potong hewan yang begitu besar gitu, kalau sifat hewannya masih melekat? Begitu juga kita, ya, kita ini saya lah. Kalau saya kurban, mungkin tidak serta-merta sekaligus ya hilang, pelan-pelan. Kalau kucing makan ikan itu paling 1 ekor selesai. Kadang-kadang kita pelit juga, dipepes kadang-kadang kucing nggak kebagian kan, ya. Habis betulan-tulangnya, saking serakahnya kita kan ya. Kucing paling 1 ekor lah. Itu kucing garong habis 1 embang ya. Lintah, Bu. Pernah lihat lintah nggak? Yang suka nempel, kalau ibu suka ke sawah ya. Kalau ibu ada bekas borok dikit tuh, mesti nempel lintah. Ada bau darah kan ya. Jedot ya darah. Paling banyak 2 cc lah. Lintah tuh udah gemuk, udah segede jempol tuh, jatuh dia, udah kenyang. Lintah. Tapi kalau lintah darat, habis tuh ya. Rumah, mobil, sawah, sertifikat, BPKB habis semua. Ya. Itu sifat hewan, Bu. Sifat hewan itu apa? Contoh lagi lah. Beberapa bulan yang lalu itu di Jogja ada ibu-ibu yang menelantarkan anak bayi-bayi itu. Daycare. Ya. Dia siksa tuh kan. Bayi-bayi itu yang dititipkan di daycare itu nggak dikasih baju, nggak dikasih makan, ditaliin semua, dibengket 1 hari, dan itu tiap hari. Ibunya nggak tahu yang dititipkan itu. Kalau nggak dibongkar sama polisi. Coba tuh. Ada yang dibanting tuh anak orang.
Ibu hati-hati kalau dititipin bayi ya, mohon maaf, punya cucu misalnya dititipin ke panti asuhan, jangan, cek dulu bagus. Itu di Jogja ngeri juga, Jogja dan banyak kok yang seperti itu. Karena dia punya susternya itu kan malas ngurus. Nangis dibiarin aja. Kalau kencing BAB kan ada pampers nggak masalah kan, selesai. Jadi pagi sampai sore pakai pampers gak diganti-ganti. Itu males juga. Tuh. Itu sifat hewan. Ya. Nah kalau kurban harusnya itu hilang semua, bersih. Ya. Terakhir, ini habis cukup ya. Ada satu hadis yang memang kontroversial tentang 10 hari pertama itu, 10 hari itu disunahkan untuk tidak menggunting kuku, ya. Apa membersihkan kulit seperti whitening gitu ya, ya menghilangkan flek-flek itu selama 10 hari kita ini ada larangan. Dan mohon maaf ya, mencukur seluruh jenis bulu-bulu ya. Dilarang menggunting kuku, mencukur kumis, mencukur bulu ketiak, mencukur rambut ya, semua jenis bulu. Mengikuti kias orang pergi haji. Ya. Itu kan dilarang motong-motong ya. Pergi haji atau umroh kan nggak boleh kan, selama ya, ihram ya nggak boleh. Nanti dia baru boleh potong tahallul hari kedua di Mina atau hari pertama di Mina. Pas tanggal 10, tanggal 10 ya boleh di Mina tahallul, potong rambut ya. Jadi ini kontroversial. Ibu boleh praktekkan, boleh tidak. Tapi saya suka praktekkan. Saya biasanya tanggal 9 tanggal 30 itu ya. Berarti besok hari Minggu ya. Ya. Ibu bersihkan semua tuh. Bersihkan semua, kalau cukur-cukur, potong kuku. Ini sunnah Bu ya. Jangan anggap ini nggak apa-apa, sunnah ini praktek. Ibu bersih dulu, mandi yang bagus sama. Kalau mau ke salon potong rambut dulu, potong. Iya yang berkurban. Potong kuku, ke salon macam manikur, pedikur, macam-macam dah, kukur dah. Tanggal 1 Zulhijjah itu stop. Ya. Yang berkurban ya stop. Jangan potong kuku, jangan potong rambut, jangan facial, jangan stop. Ya. Dah. Nanti tanggal 10 habis sholat tuh baru tuh dipotong. Paham? Bisa ngerti Bu ya? Habis sholat baru ibu potong. Kalau 10 hari kuku panjang nggak? Panjang ya. Tapi nggak terlalu lah. Ya. Saya kadang-kadang seminggu sekali kok potong. Ya 10 baru ibu potong rambut, potong kuku ya, beres-beres, ngegelis lagi deh Pak. Ya. Dan hadis ini juga dipakai bagi orang yang tidak berkurban. Paham ya? Tadi kan yang kurban, yang tidak berkurban juga boleh praktekkan ini. Dan ketika tanggal 10 itu apa yang dia potong tadi itu kuku, rambut, ya, kumis, jenggot, dia potong itu dianggap sebagai kurban. Paham? Kalau tadi bagian berkurban ya, dia udah dapat pahala sendiri dia. Ini pahala tambahan kan? Paham ya? Pahala tambahan. Bagi yang tidak berkurban, dia jaga tuh, tidak mencukur rambut, tidak potong kuku selama seperti itu. Dan pada tanggal 10 dia potong tuh, dianggap sebagai kurbannya dia. Ya Bu ya.
Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan ilmu bagi kita yang kita diberikan kemudahan untuk memahaminya dan mempraktekkan. Itu saja bisa sampaikan. Mohon maaf. Mari kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim.